Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kapolsek Kraton, Ajun Komisaris Besar Polisi Israwiyah, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Lukman Hakim SAG MAG, yang kami hormati para perwira, rekan-rekan Polsek Kraton, Ketua Bayangkari Ranting Kraton, dan juga tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini yang indah dan cerah ini, di hari Jumat, Jumat berkah, Jumat ceria, Jumat sehat. Biasanya kita kalau hari Jumat itu kan sehat karena kita berolahraga. Dan pada hari ini spesial kita mengadakan acara di Pendopo Polsek Kraton yang terkait dengan silaturahmi keluarga besar Polsek Kraton. Dan kebetulan hari ini spesial untuk Ibu Komandan kita, Ibu Ajun Komisaris Besar Polisi Israwiyah, yang tepat berulang tahun di hari ini dengan usia 58 tahun. Ya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Komandan kita. Dan juga selain itu kita juga akan mengikuti pengajian terkait dengan sebenarnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita juga perlu siraman rohani supaya ketika Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan boleh mendapatkan berkat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diberikan kelancaran sampai pada kesudahannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu kita, Ibu Kapolsek. Mohon izin Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Lukmanul Hakim SAG MAG, yang saya hormati seluruh rekan-rekan, para kanit, panit, dan seluruh anggota Polsek Kraton yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Ranting Bayangkari beserta pengurus dan anggota. Yang saya hormati rekan-rekan kami yang sudah purna tugas ya. Saya susul Pak. Pak Beni, Pak Tugiman ya. Matur nuwun atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini, pagi hari ini kita masih diberikan ya, kesempatan, berikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, tentunya nikmat selamat ya. Kemudian nikmat kesempatan sehingga Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini bisa berkumpul di Pendopo Kraton yang sangat megah. Dan kita ini mohon kepada Bapak Ustadz untuk memberikan pencerahan. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah masuki bulan suci Ramadan ya. Jadi saya juga sama keluarga mengucapkan selamat nanti menjalankan ibadah puasa, dan kami sekeluarga juga mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan sehat, selamat sampai akhir waktu yang telah ditetapkan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Lukman Hakim. Monggo Pak Ustadz, kami menyerahkan sepenuhnya waktu. Silakan diberikan siraman rohani supaya kami ini bermekar bertumbuh dalam rohani kami. Mohon izin, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Kapolsek Kraton, Ibu Ajun Komisaris Besar Polisi Isrowiyah CH, calon haji, calon haja. Porsinya tahun berapa Ibu? Oh iya, sebenarnya 21 ini tindak haji ya, tapi karena pandemi. Begitu pula yang saya hormati para perwira, para pejabat dan anggota, para alumni purnawirawan, Bapak Ibu, termasuk bayangkarinya, semuanya saja yang hadir, rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Biasanya ada pantunnya. Polsek Kraton, anggotanya kompak, semangat dan akur. Ngarang lagi baik mau. Kalau Bapak Ibu semua sehat, ya syukur ya. Semua kompak dan akur di bawah Kapolsek Bu AKBP Isrowiyah. Di dalam kita bersyukur, mari kita ucapkan alhamdulillah. Masuk Bapak Ibu. Keploi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini sungguh acara yang luar biasa bagi saya, karena saya mendapat kehormatan untuk matur di hadapan Bu Kapolsek, pimpinan kita, senior kita, ibunda kita, teladan kita. Saya sering ketemu beliau, tapi ya baru sekarang kemudian jadi semakin akrab, karena beliau dulu waktu saya kepala KUA di kecamatan lain itu tim juri lomba siskamling biasanya. Nah itu sering ketemu dengan beliau. Alhamdulillah sekarang ketemu di sini dan bisa menyaksikan purna tugas beliau. Insya Allah tetap selalu sehat walafiat dan semakin bermanfaat di masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi kita. Kisah ini diabadikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah bin Dinar. Suatu ketika dalam perjalanan Khalifah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Dinar dari Madinah ke Mekah, kalau sekarang pakai bis itu jamaah haji atau umroh itu perjalanan daratnya kurang lebih 6 jam. Jalannya sudah bagus, sudah lebar ya. Ketika itu Khalifah Umar menempuh perjalanan dengan sahabat Abdullah bin Dinar. Naik apa saya kurang tahu karena saya waktu itu kebetulan tidak bisa menemani ya. Kemudian di tengah perjalanan, singkat cerita, beliau melihat seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambing yang sangat banyak. Rupanya Khalifah Umar ini tergelitik hatinya.
beliau ingin menguji si anak gembala itu. Menguji apa? Menguji kejujurannya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Khalifah Umar ini adalah orang yang seneng belusuan ketika itu. Wah, ketika itu beliau sudah seneng belusuan Bapak Ibu. Bahkan dengan berpakaian biasa, nggak pakai pakaian pejabat. Tujuannya apa? Untuk mengetahui keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Pernah dengar cerita seorang ibu pemasak batu kan? Tengah malam ketika Khalifah Umar ini sedang belusuan, kok ada suara anak kecil yang menangis. Setelah didekati, ya dilihat dari luar, oh ternyata ibunya di dekatnya sambil mengaduk-aduk mangkuk ya yang dimasak. Tapi kok suaranya klotek gitu. Penasaran ki masak opo kok klotek gitu. Didekati ternyata masak batu Bapak Ibu. Lah kok batu dimasak? Saya hanya ingin menghibur anak saya yang menangis kelaparan. Karena saya tidak punya bahan makanan. Untuk menenangkan hatinya, saya pura-pura masak. Yang saya masak ini batu. Wah, Khalifah Umar betapa sedih, betapa merasa bersalah, kok rakyatku ada yang seperti itu. Akhirnya dibawakan sendiri bahan makanan itu untuk si ibu itu Bapak Ibu, tanpa diketahui siapapun. Kalau waktu itu sudah ada media sosial Bapak Ibu, wah ini Khalifah Umar sudah viral Bapak Ibu ya. Tetapi beliau melakukan itu tanpa diketahui siapapun. Tetapi pada perjalanan bersama Abdullah bin Dinar ini, kebetulan beliau berjumpa dengan seorang anak gembala, didekati. Penasaran beliau seperti apa si anak ini. Rupanya dia seorang anak yang mohon maaf berkulit hitam, dan dia seorang budak. Ya, ketika itu masih ada orang yang berstatus budak, peninggalan dari zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman Romawi, yang ini berusaha dihilangkan oleh Islam dengan cara setiap ada dam misalnya, itu secara syar'i mereka bisa membebaskan budak. Didekati anak gembala itu Bapak Ibu, maka akhirnya terjadilah dialog. Kalau Pak Lukman menyusun dialognya secara bebas, kira-kira, nak kambingmu banyak ya? Iya Tuan, tetapi ini bukan punya saya. Loh, punya siapa? Ini kepunyaan majikan saya. Ah, begini nak, aku mau beli kambingmu 1. Boleh ya? Si anak itu menjawab, ini bukan milik saya Tuan, saya tidak bisa menjualnya dan saya tidak boleh menjualnya. Begini, aku pengen sekali beli kambingmu ini 1 saja. Pokoknya uang kamu terima, kambing aku bawa, sudah aman semua. Aku nggak akan cerita ke majikanmu. Nggak ada orang lain di sini kecuali bapak ini, percaya saja. Ini Pak Abdullah bin Dinar nggak akan cerita ke siapa-siapa juga. Aman sudah. Nggak ada saksi, nggak ada CCTV. Udah terima saja uangnya, kambing aku bawa. Nanti kalau majikanmu tanya, kamu kan bisa jawab, kambingnya hilang, kambingnya dimakan binatang buas. Beres, selesai urusan kan. Uang kamu bawa, masuk ke kantongmu, kambing aku bawa, sudah selesai. Khalifah Umar terus mendesak Bapak Ibu ya, mendesak, karena si anak ini juga kekeh. Khalifah Umar terus mendesak, boleh ya, boleh ya, boleh ya, dengan maksud untuk menguji kejujuran si anak gembala itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si anak gembala tetap pada pendiriannya, dan akhirnya dia mengatakan, fa'ainallah. Kalau begitu, maka di manakah Allah? Wah, Khalifah Umar terpukul Bapak Ibu. Iya, beliau ini kan seorang yang terkenal tegas,
pemberani, disegani. Beliau terharu, begitu larutnya dalam keharuan. Seakan-akan kalimat anak gembala yang hanya sepotong, fa'ainallah, maka di manakah Allah? Kalau saya harus nggak jujur, kalau saya harus bohong, kalau saya harus mengatakan yang tidak sebenarnya, walaupun tidak ada siapa-siapa, Tuhan kira di manakah Allah? Apakah Allah tidak melihat kita? Pasti Allah melihat kita. Umar bin Khattab menitikkan air mata, Bapak Ibu. Maka kemudian si anak ini dipeluk dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan, sampai akhirnya diajak pulang ke rumah majikannya. Kemudian apa ditebus anak ini? Setelah ditebus kemudian dimerdekakan, maka dia menjadi orang merdeka. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, kalimat fa'ainallah tadi, nak, telah memerdekakanmu di dunia ini, dan insya Allah nanti akan memerdekakanmu di akhirat dari siksa api neraka, dan akan memberikan kepadamu surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah karakter yang luar biasa, yang belum tentu Luqman Hakim ini mampu ketika dihadapkan pada situasi yang menguntungkan sekaligus memungkinkan. Dan karakter seperti inilah karakter yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan inilah yang dituju oleh puasa Ramadan kita nanti. Ya, salah satu tujuan Ramadan adalah membentuk diri kita, pribadi kita mempunyai karakter yang luar biasa. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditakuti, bukan siapa-siapa lagi, tetapi Allah. Maka kata Nabi SAW, beliau pernah menasihati kita, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amal anak Adam, kita semua ini pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi, Bapak Ibu, firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Loh, mengapa hanya puasa yang disebut hanya untuk Allah? Karena hanya puasa ibadah yang pasti 100% untuk Allah. Loh, emang ibadah yang lain? Loh, bisa jadi bukan karena Allah. Bisa jadi Pak Lukman itu sholatnya yang untuk Allah hanya 40%, yang 60% ya mergo pengen ditonton. Pak Kaji tenan kae, kae wong kemenak tenan kae, ya. Kae sregep kae, ya. Itu teladan kita itu, ya. Karena apa? Di dalam hati saya ada keinginan seperti itu. Jadi saya sholatnya tidak 100% untuk Allah, tapi yang sekian persen karena ada kepentingan-kepentingan lain di luar Allah. Karena pengen dipuji, karena nggak enak, karena sungkan, ya. Bisa jadi seseorang bersedekah tidak 100% karena Allah. Mungkinkah? Mungkin. Bisa jadi seseorang berangkat haji, berangkat umrah tidak 100% karena Allah. Bisa? Bisa. Bisa jadi seseorang berbuat baik bukan karena Allah, tetapi ada kepentingan yang lain. Tetapi puasa tidak, Bapak Ibu. Mengapa? Karena puasa ora iso dipamerke. Ya. Puasa kan tidak bisa
kita perlihatkan kepada orang lain, tidak bisa ditangkap oleh kamera, tidak bisa difoto. Kalau saya memperlihatkan gambar orang yang sedang sholat, Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu ini fotonya orang yang sedang sholat. Oh iya Pak, itu sedang bersedekap, itu sedang sholat. Bapak Ibu ini foto orang yang sedang haji, sedang umroh. Oh iya Pak, itu sepertinya foto itu di Arafah. Iya betul, bisa difoto. Tetapi kalau saya tunjukkan Bapak Ibu niki fotonya wong sing lagi poso lho, jenengan bingung, nggih napa Pak? Oh nggih niku ketoke kaya klunah-klunuh kaya keluwen ngoten ya. Iya belum tentu wong ra poso ketok klunah-klunuh wae ana jan pembawaane ngono kuwi kok ya. Tidak bisa, puasa tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa ditangkap oleh kamera, tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Maka Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu pasti 100% untukku. Pun jenengan nek poso tenan nggih, pasti 100% untuk Allah. Pasti. Mbok ora ana sapa-sapa to. Kon ngombe sak seruput ora, poso kok. Walaupun nggak ada orang lain, nggak ada orang yang melihat. Umpamanya arep merlokke jajan gampang loh Bapak Ibu. Awake dhewe poso, ya. Arep merlokke jajan, rada metu sithik. Nah itu jajan, rapopo ra konangan ya ana wong dodol, nggak masalah. Orang melihatnya kita puasa, Pak Lukman kan mesti poso. Nah, kita do percaya tau gini kula poso. Edan mau nek ra poso, oh, malah diedan-edan nggih. Nah itu, wah kayak mesti poso. Padahal enggak misalnya, padahal enggak. Karena apa? Puasa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipamerkan. Puasa itu pasti 100% untuk Allah. Padahal tidak bisa dilihat, enggak bisa kita pakai untuk pencitraan, enggak bisa kita pakai untuk membuat kita dipuji orang. Tetapi kita tetap puasa. Itulah hebatnya puasa. Maka puasa itu bisa membentuk karakter kita. Seperti halnya anak gembala tadi yang tetap pada pendiriannya, ya, untuk mempunyai komitmen dalam kejujuran. Karena apa? Karena hanya Allah yang menjadi tujuannya. Mengapa Bapak Ibu puasa di siang hari yang panas, ndek bengi kerinan ra iso sahur, terus wingenane bukane sithik, tetapi kok tetap puasa? Walaupun mau membatalkan bisa, walaupun nggak ada orang yang melihat. Apa? Fa'ainallah, Allah pasti melihatku. Kalau aku nggak berpuasa, maka di manakah Allah? Nggak mungkin aku bisa menghindar dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakter yang ingin dibentuk oleh Allah bagi kita di dalam bulan puasa. Maka kata Nabi, puasalah yang sungguh-sungguh. Ya, karena puasa yang benar itu akan memberikan hasil yang benar juga. Tujuannya apa toh? Allah itu menyuruh kita puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian semua ini menjadi orang yang bertakwa. Loh kok jadi orang yang bertakwa itu kenapa? Ya karena orang yang bertakwa itu pasti di dunianya selamat, bahagia, ya disegani orang, dianya merasa tenang, merasa bahagia. Seberapapun yang kita dapat, kita peroleh dari kesenangan di dunia ini, tetapi kalau kita dapatkan dengan cara-cara yang melanggar hukum Tuhan, pasti ada perasaan tidak enak di dalam diri kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan karunia hati nurani di sini, memberikan karunia hati nurani kepada kita. Iki ra bener loh jane ra bener ini kita tahu kok.
Jenengan rasa buka Qur'ane surat apa ayat piro, rasa ngerti hadisnya apa ya. Panjenengan sudah dianugerahi oleh Allah di sini yang namanya hati nurani. Hati nurani itu tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau benar, kita pun akan mengakui kalau itu benar. Kalau enggak benar, kita pun akan mengakui kalau itu enggak benar. Walaupun kita ngomongnya bisa dengan sejuta narasi. Ya, tetapi orang yang mempunyai karakter komitmen, dia akan berpegang teguh kepada komitmennya. La'allakum tattaqun, di akhirat nanti orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah niku ora akhirat Pak, rung karuan, jenengan pun ngerti napa? Ya durung aku ya durung pengalaman tekan kono. Ya bisa jadi diayal to Bapak Ibu. Awake dhewe ngopo to ndadak poso barang ribet amat. Ora poso men. Ya. Golek gawean. Gini sing ora poso kae ya ora apa-apa. Ya do sugih, ya do sehat, ya do slamet. Kok ndadak awake dhewe kurang gawean ki ngopo? Ya. Ya itu ya terserah ya Bapak Ibu, ya boleh-boleh saja ya. Orang punya pandangan seperti itu. Wong Allah saja juga nyekar awake dhewe kok. Wis kono sakarepmu, terserah. Ya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan kok dalam agama. Ning nggone Islam itu enggak ada paksaan kok. Kamu harus beriman bertawakal, enggak, sakarepmu, terserah. Ya, begitu kita disekar, tapi Allah menunjukkan manusia itu tahap-tahapannya seperti ini loh. Sok kita kan akhirat. Akhirat ki ana swarga ana neraka. Kowe ora percaya sakarepmu, wong ya kabeh do ora ngerti. Semua taunya dari firman Allah. Ben percaya piye imano, berimanlah, bertakwalah, maka hati dan pikiranmu akan sampai ke sana. Ning nek ajeng ngangge logika rak saged Bapak Ibu. Awake dhewe rak sudah mengalami beberapa alam to nggih. Katanya kita sudah mengalami alam roh, wis tahu. Kelingan mboten? Ra kelingan. Kita sudah pernah berada di alam rahim. Kelingan mboten? Enggak ingat. Padahal lagi 58 tahun kepungkur. Wis ra kelingan. Dulu yang di dalam rahim seperti apa? Padahal baru 30 tahun yang lalu, padahal baru 5 tahun yang lalu. Wis ra kelingan. Tetapi Bapak Ibu yakin ada alam rahim? Yakin. Bapak Ibu melihat dengan mata kepala sendiri ada wanita yang hamil, di dalamnya ada janin calon manusia yang nanti akan lahir ke dunia, tetapi saat ini dia sedang ada di alam rahim. Bayi yang ada di alam rahim itu Bapak Ibu butuh mata enggak? Mboten. Butuh tangan enggak? Tidak. Butuh kaki enggak? Mboten. Mengapa? Karena di alam rahim enggak diperlukan itu. Yang dibutuhkan bayi apa? Napa niku? Usus niku lho, ari-ari, plasenta. Itu satu-satunya kebahagiaan dia karena disitulah sumber oksigen dan makanan. Maka kalau bayi di dalam kandungan itu sudah punya nafsu, ya Allah saya nggak usah dikasih tangan, saya nggak usah dikasih kaki, saya nggak usah dikasih mata, ya Allah nggak kepake itu di sini. Ngaten toh Bapak Ibu? Karena nggak kepake. Ya. Saya nggak usah dikasih. Si bayi mengatakan saya nggak usah dikasih. Kalau mau ngasih saya kesenangan, kasih saja saya tali pusar, tali plasenta yang banyak. Karena itulah yang menjadi sumber makanan sekaligus kebahagiaan saya. Tetapi setelah lahir ke dunia, ternyata kaki, tangan, mata tadi diperlukan toh Bapak Ibu. Nah, umpamane biyen dungane si jabang bayi ning jero kandungan dikabulke karo Gusti Allah. Kula mboten sah dikai tangan, rasa dikai sikil, rasa dikai mripat. Pojur to nggih. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu, kita sekarang di dunia ini awake dhewe ora ngerti. Salat ki nggo apa to? Ya, poso ki nggo apa to? Ya, paling awake dhewe ya ben dadi wong apik. Ha gene kok ra apik, ngoten nggih. Isa-isa dia nggo apa to?
Poso nggo apa, salat nggo apa, haji nggo apa, zakat nggo apa, sedekah nggo apa? Ana apa buktine ya? Ya, paling nek ana sing jelaske ya iso dieyel ya. Tetapi dengan keimanan kita yakin sok nek ning akhirat yang namanya puasa kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita itu kanggo Bapak Ibu. Neng kono mengko kanggo ning awake dhewe saiki ro ngerti gunane apa. Sama seperti bayi tadi ketika di kandungan dia belum tahu gunane apa to tangan, sikil, meripat, wong ra kanggo kok. Wong di dalam kandungan aku cuman kemana-mana ikut rahim ibu kok. Ya, karena dia belum tahu, mbasan wis ganti alam, oh kanggo jebul. Tujune aku mbiyen rung sida njaluk rasa dikai sikil, ya. Nah, kita di dunia belum tahu sholat dan sebagainya nggo apa, poso nggo apa. Tapi ternyata besok di akhirat kepake. Karena apa? Karena amal-amal kita itu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat baik walaupun sedikit sekali mung kaya sak titik ing debu, Allah melihatnya dan pasti akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat kejahatan walaupun kecil sekali, seperti halnya sebutir debu, pasti Allah melihatnya dan pasti Allah nanti akan memberikan balasannya. Yang seperti itu bisa diresapi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang itu nanti akan dicapai dengan puasa kita. Semoga semua sehat selalu. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah yang berkewajiban menjalani puasa, mari kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Allahumma amin. Sekali lagi kita doakan ibunda kita sehat selalu, selamat memasuki purna tugas, dan para anggota seperti tadi pesan ibunda, Bu Kapolsek, semua tetap bersemangat ya, penuh pengabdian untuk bangsa dan negara dan untuk masyarakat tercinta. Sukses selalu semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini dan anggota Polsek Kraton keseluruhan beserta keluarganya rahmat, nikmat dan berkah-Mu ya Allah. Berikan kepada kami umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin yang barokah, rizki yang banyak berkah halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti ya Allah. Berikanlah kepada kami limpahan nikmat dan berkah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga pimpinan kami, ibunda kami, Ibu Kapolsek kami, AKBP Israwiyah yang akan memasuki purna tugas, Engkau terima semua amal kebaikannya selama masa pengabdiannya ya Allah, dan terus limpahkanlah barokah kepada beliau, anugerahkan kesehatan dan agar beliau lebih banyak bermanfaat di dalam masyarakat ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.